Ya, tebar ancaman ingin juara Piala AFF, pelatih baru Filipina kebelet singkirkan Indonesia jelang bentrok di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Satu pernyataan menohok Sinteyong yang membuat Stefano Lillipali sulit kembali ke timnas Indonesia, dan media Vietnam takut Ragnar Oratmangun dan Tom Hei segera berseragam timnas Indonesia. Berikut kami akan coba rangkum berita terbaru dan terhangat seputar timnas Indonesia. Simak kabar selengkapnya di channel Berita Bola hanya untuk Anda. Ya, pelatih anyar timnas Filipina Tom Saintfiet melemparkan slyword kepada juru taktik timnas Indonesia Sinteyong dan arsitek timnas Vietnam Philippe Troussier. Tom Saintfiet mengaku siap membawa timnas Filipina untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sekaligus menyingkirkan timnas Indonesia dan Vietnam. Tom Saintfiet menegaskan dirinya ingin membawa The Ascal menjadi juara Piala AFF. Ya, Tom ditunjuk Federasi Sepak Bola Filipina untuk menggantikan Michael Luis, dan hal ini menjadi sorotan karena The Ascals baru saja menahan imbang timnas Indonesia. Usai ditunjuk menjadi pelatih Filipina, juru taktik berusia 50 tahun ini menegaskan ingin menyabet Piala AFF. Pengalaman saya di timnas tidak selalu pemain terbaik yang memenangi pertandingan. Terpenting adalah komitmen untuk negara. Kami juga fokus pada Piala AFF. Kami sedang mempersiapkan pemain untuk siap menghadapi Piala AFF, baik mereka yang berada di Asia Tenggara atau pemain Eropa. Kami ingin memenangi Piala AFF ya mungkin sekarang atau 2 tahun lagi, tegasnya. Sekedar diketahui, di Ascals julukan timnas Filipina baru saja menunjuk Tom Saintfiet sebagai pelatih baru mereka. Ini menjadi pelatih timnas Filipina setelah menggantikan posisi juru taktik asal Jerman Michael Luis. Ya, di awal-awal perkenalannya sebagai pelatih timnas Filipina, pria asal Belgia ini langsung sesumbar. Ia menilai Daisuke Sato dan kawan-kawan punya peluang bermain dan bersaing di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Filipina tergabung di grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama Irak dan timnas Indonesia dan juga Vietnam. The Ascals mendapatkan hasil minor di 2 laga awal, yakni tumbang 0-2 dari Vietnam dan bermain 1-1 dengan timnas Indonesia. Dibilang minor karena 2 laga tadi digelar di kandang sendiri. Alhasil timnas Filipina saat ini menempati peringkat 3 grup F dengan 1 angka saja, sama persis dengan timnas Indonesia di posisi juru kunci. Irak untuk sementara memuncaki klasemen dengan 6 angka, disusul Vietnam di tempat kedua dengan 3 angka. Nantinya hanya juara dan runner-up grup yang diizinkan untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sekaligus melaju ke Piala Asia 2027. Ya, melihat kondisi sekarang, Vietnam dan timnas Indonesia merupakan negara yang berpotensi disingkirkan Filipina. Sebab koleksi poin Irak sudah unggul jauh dari Vietnam, Filipina, dan timnas Indonesia. Sementara itu, pemain Borneo FC Stefano Lillipali sepertinya masih punya peluang kecil untuk kembali memperkuat timnas Indonesia meski tampil apik di Liga 1 kali ini. Seperti yang diketahui, Stefano Lillipali tampil menggila bersama Borneo FC pada musim ini. Pemain berusia 34 tahun ini seperti tak berhenti berkontribusi dalam gol-gol Borneo FC. Terakhir, Stefano sanggup mengukir 2 assist dan 1 gol. Catatan apik tersebut sekaligus membuat Stefano selalu berkontribusi dalam 3 laga terakhir Borneo FC. Dari 3 laga tersebut, pemain bernomor punggung 14 itu mencatatkan 2 gol dan 5 assist. Secara total, Stefano Lillipali telah membuat 11 gol dan 16 assist di sepanjang Liga 1 sejauh ini. Tapi sayang, penampilan apik Stefano Lillipali ini sepertinya belum bisa membuatnya kembali untuk memperkuat timnas Indonesia. Hal tersebut tak lepas dari satu pernyataan Sinteyong pada bulan Desember tahun lalu. Kala itu Sinteyong tidak memanggil Stefano Lillipali untuk Piala Asia 2023. Alasannya bukan karena penampilan sang pemain, namun lebih ke stamina. Bahkan Sinteyong sendiri sempat mengakui bahwa Stefano memang bermain bagus di Liga. Hanya saja pelatih asal Korea Selatan ini khawatir Stefano bakal kelelahan bila menghadapi lawan yang lebih kuat. Lillipali pemain yang sangat bagus dilihat. Saya juga lihat performanya, dia sangat bagus. Tapi kalau melawan tim di atas kita pasti akan sangat lelah, kata Sinteyong.
Sementara itu, Stefano Lillipali terakhir kali memperkuat timnas Indonesia pada bulan September di tahun lalu, tepatnya saat timnas Indonesia menjamu Turkmenistan. Dan pada kesempatan itu, Stefano Lillipali turun sebagai pemain pengganti dan hanya mendapatkan menit bermain selama 19 menit saja. Terkait hasil, timnas Indonesia mampu mengalahkan Turkmenistan dengan skor 2-0. Ya, media Vietnam juga ketakutan dengan datangnya Ragnar Oratmangun dan Tom Hei ke timnas Indonesia. Masuknya Ragnar Oratmangun dan Tom diyakini oleh media Vietnam akan membuat lini tengah timnas Indonesia menjadi lebih solid lagi. Seperti yang kita tahu, saat ini PSSI berusaha keras untuk menyelesaikan proses naturalisasi Ragnar dan Hei. Ragnar dan Tom adalah tumpuan di timnya masing-masing. Ragnar menjadi tumpuan penyerangan tim Fortuna Sittard, sedangkan Hei menjadi nyawa di lini tengah SC Heerenveen. Jika rencana PSSI berjalan mulus, maka timnas Indonesia dijamin bakal punya lini tengah yang sangat berkualitas saat menghadapi tim Vietnam. Karena baik Tom dan juga Ragnar sama-sama punya kemampuan dan gaya bermain yang sangat impresif. Ya, meski begitu, anak asuh Sinteyong tak bisa meremehkan Vietnam. Hal itu dikarenakan pemain yang cedera ketika Piala Asia 2024 sudah mulai pulih, seperti Nguyen Thanh Linh dan Doan Van Hau. Selain itu, Vietnam juga akan berusaha untuk lolos ke babak selanjutnya. Saat ini Vietnam ada di peringkat kedua dengan 3 poin di kualifikasi Piala Dunia 2026, sedangkan Indonesia ada di peringkat keempat dengan 1 poin. Kedua negara ASEAN ini bakal bentrok pada 21 Maret di Stadion Gelora Bung Karno dan pada 26 Maret di Midin Stadium Vietnam. Indonesia wajib menang di GBK dan minimal seri di Midin Stadium untuk menjaga asa agar tetap lolos ke babak selanjutnya. Seperti yang kita tahu, saat ini PSSI berusaha keras untuk menyelesaikan proses naturalisasi Ragnar dan Hei. Ragnar dan Tom adalah tumpuan di timnya masing-masing. Ragnar menjadi tumpuan penyerangan tim Fortuna Sittard, sedangkan Hei menjadi nyawa di lini tengah SC Heerenveen. Jika rencana PSSI berjalan mulus, maka timnas Indonesia dijamin bakal punya lini tengah yang sangat berkualitas saat menghadapi tim Vietnam. Karena baik Tom dan juga Ragnar sama-sama punya kemampuan dan gaya bermain yang sangat impresif. Ya, meski begitu, anak asuh Sinteyong tak bisa meremehkan Vietnam. Hal itu dikarenakan pemain yang cedera ketika Piala Asia 2024 sudah mulai pulih, seperti Nguyen Thanh Linh dan Doan Van Hau. Selain itu, Vietnam juga akan berusaha untuk lolos ke babak selanjutnya. Saat ini Vietnam ada di peringkat kedua dengan 3 poin di kualifikasi Piala Dunia 2026, sedangkan Indonesia ada di peringkat keempat dengan 1 poin. Kedua negara ASEAN ini bakal bentrok pada 21 Maret di Stadion Gelora Bung Karno dan pada 26 Maret di Midin Stadium Vietnam. Indonesia wajib menang di GBK dan minimal seri di Midin Stadium untuk menjaga asa agar tetap lolos ke babak selanjutnya. Di Stadion Gelora Bung Karno dan pada 26 Maret di Midin Stadium Vietnam. Indonesia wajib menang di GBK dan minimal seri di Midin Stadium untuk menjaga asa agar tetap lolos ke babak selanjutnya.